Assalamualaikum para sahabat muslim. Pernahkah kita mendengar ada orang yang berkata tidak akan diterima amal perbuatannya bila tidak mengerjakan sholat 5 waktu? Pasti teman-teman pernah mengalaminya kan? Seketika tubuh ini merinding mendengar kalimat itu. Dan semenjak saat itu, rasa ingin tahu saya pun lebih kuat untuk mempelajari bab sholat yang selama ini mungkin hanya kita kerjakan sekedar untuk mengumpulkan kewajiban. Di sini saya ingin berbagi sekaligus bertanya kepada para sahabat muslim tentang apa yang saya temui. Singkatnya, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang saya temukan di dalam Al-Quran ada 8 surat dan 10 ayat yang memiliki makna sholat. Di antaranya, Al-Baqarah ayat 238, An-Nur ayat 58, Surat Kaf ayat 39-40, Al-Isra ayat 78, Ar-Rum ayat 17-18, Hud ayat 114, Al-Bayyinah ayat 5, An-Nisa ayat 103. Mungkin teman-teman bisa membaca masing-masing di luar video ini tentang arti dari ayat-ayat tersebut. Menurut yang saya baca, makna dari ayat tersebut masih sangat luas dan tidak spesifik mengenai sholat yang kita bicarakan saat ini. Sampai di sini, rasa ingin tahu saya semakin besar. Lalu saya merujuk ke dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di sini saya menemukan peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 17 dan surat An-Najm ayat 13-18. Dan dari yang saya temui di dalam surat ini tertulis tentang titik perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dan mengenai hal yang saya tahu selama ini tentang perintah sholat yang dipelajari di dalam sekolah atau madrasah, tentang pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang jumlah rakaat sampai tawar-menawar jumlah rakaat. Semua itu tidak saya temui di dalam Al-Quran tentang spesifik bagaimana sholat yang selama ini kita tahu, mulai dari bacaan ataupun gerakan. Lagi-lagi saya belum mendapatkan jawaban atas apa yang saya cari. Lalu saya mulai merujuk kepada sunnah-sunnah Rasul, seperti cara berjalan beliau, cara makan dengan 3 jari, menggunakan siwak, dan lain-lain. Pertanyaan saya, mengapa tidak ada hadis riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk gerakan dan bacaan Rasulullah ketika sholat? Maaf, kenapa sunnah-sunnah yang tidak terlalu krusial bisa sampai ke kita, namun perihal sholat Rasulullah tidak ada keterangan yang pasti? Sampai menjadi perbedaan di antara umat tentang macam-macam gerakan dan bacaan dalam sholat, yang masing-masing sesuai imamnya, sesuai mazhabnya. Dan tidak sedikit hal tersebut menjadi konflik di antara umat Islam. Bukankah tentang sholat sebagai poin utama yang harus disampaikan detailnya bila sholat dijadikan tiang agama, yang beberapa orang berkata malah menjadi kunci utama sebuah ibadah kita terhadap Allah, yang dapat menggugurkan ibadah-ibadah lain apabila kita tidak menjalani ibadah sholat? Dan lagi-lagi saya belum menemukan jawaban atas pencarian saya. Malah rasa kebingungan serasa makin menjadi-jadi. Mungkin para sahabat-sahabat muslim dapat sedikit memberikan ilmunya kepada saya yang fakir ilmu ini, untuk bisa lebih memahami agama Islam supaya lebih baik lagi. Terima kasih para sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.